Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, sudah siap belajar? Pada materi kali ini kita akan memahami konsep sewa Islami dari dasar hingga praktik nyata. Kalau mendengar kata ijaroh, mungkin yang langsung terbayang adalah sewa rumah, sewa kendaraan, atau sewa barang. Betul, tetapi dalam ekonomi syariah, ijaroh punya aturan yang lebih spesifik. Jadi, hari ini kita akan membahasnya pelan-pelan. Mulai dari apa itu ijaroh, apa dasar hukumnya, apa saja rukunnya, bagaimana mekanismenya, sampai contoh penerapannya dalam produk keuangan syariah. Tenang, kita tidak akan membuat materi ini seperti membaca kamus. Kita akan gunakan contoh yang dekat dengan kehidupan sehari-hari supaya setelah selesai, teman-teman bisa mengatakan, oh ternyata ijaroh itu seperti ini ya. Nah, kita artikan dulu apa itu ijaroh. Sewa, bukan beli. Ijaroh adalah akad pemindahan hak guna atau manfaat atas barang atau jasa dalam waktu tertentu melalui pembayaran ujroh atau sewa atau upah tanpa memindahkan kepemilikan. Ini sesuai dengan definisi dalam Fatwa DSN MUI nomor 9, DSN MUI 4 tahun 2000. Kuncinya ada pada satu kalimat, yang kita dapatkan adalah manfaatnya, bukan barangnya. Biar gampang, kita pakai analogi sewa sepatu bowling. Kita membayar untuk memakai sepatu bowling. Sepatunya tetap milik arena, kita hanya menggunakan manfaatnya. Kemudian setelah selesai bermain, sepatu dikembalikan. Jadi kita tidak membeli sepatu, kita membayar hak untuk menggunakannya. Secara bahasa, ijaroh berasal dari kata al-ajru yang berarti upah atau imbalan. Jadi, prinsip utamanya adalah yang berpindah adalah manfaat, bukan kepemilikan barang itu sendiri. Ijaroh bukan sekedar konsep bisnis modern. Dalam praktik keuangan syariah, akad ini memiliki landasan dari Al-Quran dan hadis, serta diperkuat oleh ketentuan hukum dan fatwa yang berlaku. Dari Al-Quran dan hadis, kita mengenal prinsip mengenai upah mengupah yang adil, termasuk anjuran membayar upah pekerja dengan tepat waktu. Kemudian ada Fatwa DSN MUI nomor 9 tahun 2000 yang menjadi ketentuan hukum mengenai akad ijaroh di Lembaga Keuangan Syariah Indonesia. Ada juga Fatwa DSN MUI nomor 27 tahun 2002 yang secara khusus mengatur ijaroh muntahiyah bit tamlik atau IMBT singkatannya. Selanjutnya, UU nomor 21 tahun 2008 juga mengakui ijaroh sebagai salah satu akad dalam kegiatan perbankan syariah. Produk yang menggunakan akad tersebut berada dalam pengawasan regulator termasuk OJK. Jadi, teman-teman, ijaroh ini bukan sekedar sewa-sewaan biasa yang diberi label syariah. Ada prinsip dan aturan yang harus dipenuhi. Akad ijaroh dinyatakan sah apabila memenuhi 5 rukun. Yang pertama ada mu'jir, yaitu pemberi sewa atau pemilik manfaat, misalnya bank atau pemilik aset. Kedua, mustajir, yaitu penyewa, misalnya nasabah yang membutuhkan manfaat aset. Ketiga, makjur atau objek, yaitu barang atau jasa yang dimanfaatkan, contohnya rumah, mobil, mesin, atau jasa dokter. Keempat, ujroh, yaitu imbalan sewa atau upah yang disepakati, misalnya pembayaran sewa bulanan atau fee layanan. Dan yang kelima adalah sigot, yaitu ijab kabul atau kesepakatan akad. Bentuknya bisa berupa kontrak tertulis maupun kontrak digital. Kalau mau dibuat sangat sederhana, ingat saja siapa yang menyewakan, siapa yang menyewa, apa yang disewa, bayarnya berapa, dan bagaimana kesepakatannya. 5 pertanyaan itu membantu kita mengenali rukun ijaroh. Tetapi rukun saja belum cukup, ada beberapa syarat yang juga harus dipenuhi agar transaksi tersebut benar-benar sesuai syariah. Pertama, syaratnya nih, cakap hukum dan saling ridho. Jadi, kedua pihak harus mampu melakukan akad dan tidak boleh ada unsur paksaan. Kedua, objek harus halal dan bermanfaat. Barang atau jasa yang disewakan harus nyata manfaatnya dan bisa diserah terimakan. Ketiga, semua harus jelas. Manfaatnya jelas, jangka waktunya jelas, dan besar ujrohnya juga jelas. Jangan sampai setelah akad baru muncul kalimat. Habis akad baru muncul kalimat, oh
ternyata ada biaya tambahan ini. Nah, itu yang sebaiknya jangan sampai terjadi ya. Yang keempat, objek tidak boleh musnah sehingga manfaatnya hilang tanpa ada ketentuan yang jelas mengenai penyelesaiannya. Jadi, dalam ijarah, prinsip kejelasan itu sangat penting. Kita tidak hanya bertanya boleh atau enggak, tetapi juga harus memastikan apa objeknya, apa manfaatnya, berapa lama dan berapa ujrohnya. Cara paling mudah memahami ijarah adalah melihat dari apa yang kita sewa dan bagaimana akhir kontraknya. Pertama, berdasarkan objeknya, sewa barang atau ijarah ala al-ayan. Artinya, kita menyewa manfaat dari benda fisik. Contohnya, ruko untuk usaha, motor untuk mobilitas, atau kamera untuk dokumentasi. Yang kedua, sewa jasa atau ijarah ala al-a'mal. Yang kita manfaatkan bukan barangnya, tetapi tenaga atau keahlian seseorang. Contohnya guru les, kurir, jasa desain, atau layanan tertentu. Kemudian berdasarkan akhir kontraknya ada ijarah murni dan IMBT. Pada ijarah murni, aset tetap kembali kepada pemilik asal, jadi cocok untuk kebutuhan sementara. Sedangkan pada IMBT kita sewa dulu, kemudian ada opsi atau janji pindah milik di akhir periode. Ini cocok jika pada akhirnya kita ingin memiliki aset tersebut. Jadi gampangnya nih, ijarah murni pakai bayar selesai barang kembali. Kalau IMBT pakai bayar kemudian bisa berujung menjadi milik sendiri. Alurnya sederhana. Pertama, nasabah membutuhkan manfaat aset. Kemudian bank menyediakan aset. Setelah itu, kedua pihak menyepakati objek dan ujroh atau biaya sewanya. Selanjutnya, nasabah menggunakan aset dan membayar ujroh sesuai kesepakatan. Misalnya, sebuah sekolah membutuhkan proyektor untuk 1 semester. Sekolah tidak harus membeli proyektor tersebut. Sekolah bisa menyewanya dari perusahaan pembiayaan syariah selama 1 semester. Setelah ujian selesai dan masa sewanya berakhir, proyektor dikembalikan kepada pemilik. Jadi alurnya sepakati, aset disediakan, lalu digunakan, lalu bayar ujroh, lalu kontrak selesai, dan yang terakhir aset kembali. Sangat sederhana, tetapi bagaimana kalau seseorang mengatakan, saya ingin sewa dulu, tetapi setelah masa sewa selesai, saya ingin memiliki barangnya. Namanya IMBT ya. IMBT ini adalah singkatan dari ijarah muntahiyah bitamlik. Sederhananya, IMBT adalah akad sewa yang di dalamnya terdapat janji atau pilihan untuk memindahkan kepemilikan di akhir periode melalui jual beli atau hibah. Ada 2 cara utama. Pertama, al-bai atau jual beli. Setelah masa sewa selesai, nasabah membeli aset tersebut dengan harga residual atau harga yang sudah disepakati. Kedua, al-hibah atau hibah. Pada akhir masa sewa, aset diberikan oleh bank kepada nasabah secara hibah. Tetapi ada satu hal yang sangat penting. Akad sewanya dijalankan terlebih dahulu. Pemindahan kepemilikan dilakukan setelah masa sewa selesai. Jadi, akad sewa dan akad kepemilikan tidak dicampur menjadi satu akad yang rancu. Kalau dibuat sederhana, sewa dulu, lalu bayar ujroh, lalu masa sewa selesai, lalu baru dilakukan jual beli atau hibah. Kemudian yang terakhir, aset menjadi milik nasabah. Sekarang kita masuk ke contoh perhitungan nyata supaya konsepnya tidak hanya berhenti di teori ya. Pertama, ijarah murni, mesin fotokopi OSIS. Misalnya bank memiliki mesin fotokopi dan mesin tersebut disewa OSIS selama 6 bulan. Ujrohnya Rp500.000 per bulan. Berarti total yang dibayar Rp500.000 dikali 6 sama dengan Rp3 juta. Setelah masa sewa 6 bulan selesai, mesin kembali ke bank. Nah, sekarang kita bandingkan dengan IMBT, motor usaha nasabah. Harga motor itu Rp24 juta, masa sewanya 36 bulan dengan ujroh Rp850.000 per bulan. Kalau dikalikan 36 bulan, maka 36 dikali Rp850.000 sama dengan Rp30.600.000. Setelah masa sewa selesai, bank dapat menghibahkan motor atau menjualnya dengan harga residual, misalnya Rp100.000 sesuai skema akad.
Pada akhirnya, motor menjadi milik nasabah. Jadi, sekali lagi, kunci perbedaannya bukan sekedar berapa cicilannya. Yang paling penting adalah status aset di akhir akad. Pada ijarah murni, aset kembali ke bank. Pada IMBT, aset bisa berpindah menjadi milik nasabah. Karena ada banyak akad dalam keuangan syariah, kita perlu tahu apa bedanya ijarah dengan murabahah atau akad lainnya. Ini bagian penting karena dalam keuangan syariah ada banyak akad dan masing-masing punya karakteristik berbeda. Pada ijarah, yang menjadi objek transaksi adalah manfaat atau hak guna. Status kepemilikan barang tetap berada pada pemberi sewa selama masa akad. Pada murabahah, yang dilakukan adalah jual beli barang. Jadi, nasabah membeli barang dengan harga jual yang terdiri dari harga pokok ditambah margin yang disepakati. Sedangkan mudharabah atau musyarakah lebih berkaitan dengan modal dan usaha dengan mekanisme bagi hasil. Kemudian ada leasing konvensional yang secara bentuk memang bisa terlihat mirip karena sama-sama menggunakan konsep sewa. Tetapi dalam ijarah syariah ada ketentuan mengenai kehalalan objek, kejelasan ujroh dan waktu, serta pengawasan prinsip syariah. Jadi jangan hanya melihat, oh sama-sama bayar bulanan berarti sama. Belum tentu. Yang harus kita lihat adalah akadnya apa, objeknya apa, siapa pemiliknya, bagaimana pembayarannya, dan bagaimana risikonya. Ijarah ternyata cukup dekat dengan kehidupan kita. Pertama, aset produktif. Ijarah murni dapat digunakan untuk pembiayaan alat berat, kendaraan operasional, dan mesin industri. Aset tersebut digunakan selama masa sewa dan kemudian kembali kepada lembaga keuangan syariah. Kedua, properti dan kendaraan. Untuk kebutuhan yang pada akhirnya memungkinkan nasabah memiliki aset, dapat digunakan skema IMBT. Ketiga, jasa perbankan. Ijarah jasa dapat digunakan untuk berbagai layanan, misalnya fee transfer, safe deposit box, dan jasa konsultasi keuangan. Keempat, pegadaian syariah. Unsur ijarah dapat digunakan dalam biaya pemeliharaan dan penyimpanan barang gadai. Jadi, ternyata ijarah tidak hanya ada pada sewa rumah atau kendaraan. Konsep manfaat dan ujroh ini bisa muncul dalam berbagai layanan keuangan. Karena itu, sebagai konsumen, kita juga perlu cerdas sebelum memilih produk. Jangan hanya terpaku pada angka cicilan per bulan. Tips cerdas memilih ijarah sekarang. Sebelum tanda tangan, perhatikan ini. Pertama, tanya dulu, ini ijarah murni atau IMBT. Ini penting karena konsekuensi akhirnya berbeda. Kedua, jangan hanya tergiur cicilan kecil. Hitung total yang harus dibayar selama seluruh periode sewa. Angka bulanan memang terlihat kecil, tetapi kalau dikalikan puluhan bulan, totalnya bisa menjadi angka yang cukup besar. Ketiga, kalau menggunakan IMBT, pastikan detailnya tertulis dengan jelas. Perhatikan nilai ujroh, jangka waktu, cara pemindahan kepemilikan, dan biaya residual. Keempat, sesuaikan dengan kebutuhan. Kalau hanya membutuhkan aset untuk sementara, ijarah murni bisa menjadi pilihan. Kalau ingin pada akhirnya memiliki aset, IMBT dapat dipertimbangkan. Kelima, pilih LKS, Lembaga Keuangan Syariah yang berizin OJK dan memiliki Dewan Pengawas Syariah yang aktif. Dan yang terakhir, ini sederhana tetapi sering dilupakan. Baca akad sebelum tanda tangan. Jangan sampai tanda tangan dulu. Membaca kemudian itu namanya bukan smart consumer, tapi surprise consumer. Ingat ini, cheat sheet ijarah. Kalau setelah materi ini teman-teman hanya boleh mengingat beberapa hal, ingat bagian ini. Ijarah itu bayar untuk memakai manfaat barang atau jasa. Barangnya tetap menjadi milik pemberi sewa selama masa akad. Jadi yang berpindah adalah hak guna, bukan otomatis kepemilikan. Kemudian, ijazah murni itu adalah aset kembali kepada pemilik di akhir sewa. Sedangkan IMBT itu sewa dulu, kemudian kepemilikan dapat berpindah di akhir melalui jual beli atau hibah. Dan ingat, akad sewa dan akad pemindahan kepemilikan dipisahkan. Untuk kunci keabsahannya, ingat 4 kata: objek halal, waktu jelas, ujroh jelas, manfaat nyata. Kemudian ada 2 fatwa utama yang perlu kita ingat. Ada DSN MUI nomor 9 tahun 2000 itu berkaitan dengan ijarah. Sedangkan yang DSN MUI nomor 27 tahun 2002 itu tentang IMBT. Dan terakhir, kalau memilih produk keuangan syariah, pilih LKS, Lembaga Keuangan Syariah yang berizin OJK dan memiliki Dewan Pengawas Syariah aktif.
Baca akad sebelum tanda tangan ya. Jadi kalau kita sederhanakan, seluruh materi hari ini butuh memakai manfaat sementara, ijarah murni, ingin menyewa dan pada akhirnya memiliki, pakai IMBT. Ingin langsung membeli barang, biasanya kita mengenal murabahah. Yang paling penting jangan hanya bertanya berapa cicilannya, tetapi biasakan bertanya akadnya apa yang saya bayar, siapa pemilik asetnya, dan bagaimana status aset di akhir akad. Kalau teman-teman sudah bisa menjawab 4 pertanyaan itu, berarti teman-teman sudah mulai melek akad, bukan sekedar melihat angka cicilan. Dan itulah tujuan mempelajari ekonomi syariah, bukan hanya tahu produknya, tetapi mampu memahami akad dan mengambil keputusan dengan lebih cerdas, kritis, dan sesuai prinsip syariah. Semangat belajar ya, karena menjadi konsumen yang cerdas dimulai dari berani bertanya dan mau memahami akad sebelum bertransaksi.